Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing lapangan yang terhormat yaitu Ibu Nofridia Satipa, SPD MSI, yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan praktek kerja lapangan yang membahas tentang pengendalian hama dan penyakit pada jeruk lemon, citrus limun di PT Agrojabar Wanaraja. Sebelum saya mempresentasikan, perkenalkan terlebih dahulu, saya Nurul Hamidah Zakiyah, Fakultas Pertanian Agroteknologi. Untuk slide 2, latar belakang. Praktik kerja lapangan harus ditempuh oleh mahasiswa program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Garut. Melalui kegiatan PKL, diharapkan para mahasiswa dapat menerapkan dan menyerap berbagai pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan perkembangan sektor pertanian. Dengan demikian, lokasi PKL ditetapkan berdasarkan keterkaitan program studi dan minat mahasiswa dalam bidang keilmuan yang didalami dengan perusahaan atau instansi yang berlatar belakang sektor pertanian. Sejarah PT Agrojabar. PT Agrojabar merupakan salah satu badan usaha milik daerah BUMD Provinsi Jawa Barat yang terletak di berbagai daerah di Jawa Barat, salah satunya terletak di Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut. PT Agrojabar Wanaraja membudidayakan berbagai komoditas tanaman, di antaranya jeruk lemon, jagung, jahe merah, jambu kristal, tanaman hias, serta melon. PT Agrojabar merupakan perusahaan yang sesuai dengan bidang keilmuan yang ingin didalami, yaitu mengenai pengendalian hama penyakit pada jeruk lemon, yang dimana jeruk lemon merupakan salah satu komoditas yang dibudidayakan oleh PT Agrojabar Wanaraja. Kegiatan PT Agrojabar. PT Agrojabar ingin menjadi perusahaan perkebunan modern yang berwawasan lingkungan, yang tentunya sesuai dengan prinsip Good Corporate Government atau tata kelola perusahaan yang baik gunanya untuk menghasilkan produk bermutu tinggi dan ramah lingkungan, serta senantiasa berkembang lestari sebagai karya sumber daya manusia yang andal. Struktur organisasi PT Agrojabar Wanaraja bisa dilihat untuk para pegawai atau petani di PT Agrojabar Wanaraja adalah dari masyarakat sekitar. Dalam artian di sini, PT Agrojabar Wanaraja melibatkan sumber daya manusia yang ada di sekitar kawasan PT Agrojabar Wanaraja. Visi, misi, dan tujuan perusahaan. Untuk visinya, yaitu menjadi perusahaan agrobisnis yang terpercaya dan menguntungkan. Yang kedua, mengelola dan mengembangkan aset daerah dengan mengutamakan keberlanjutan dan kesehatan lingkungan untuk di masa yang akan datang. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, lingkungan, dan profitabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Yang keempat, melibatkan masyarakat setempat dalam proses bisnis demi mendorong ikatan positif antara perusahaan dan masyarakat. Untuk misinya yaitu 1. Mengelola perdagangan produk agro. Yang kedua, mengembangkan kegiatan produksi agro. Yang ketiga, melakukan kemitraan dengan petani. Yang keempat, membangun dan mengelola jaringan pasar produk agro. Yang kelima, membangun dan mengelola fasilitas gudang dan distribusi produk agro. Yang keenam, memberikan kontribusi dalam pendapatan asli daerah atau PAD. Sedangkan untuk tujuannya yaitu 1. Meningkatkan daya guna aset daerah. 2. Mengembangkan investasi daerah. 3. Memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah PAD. Yang keempat, membantu menggerakkan perekonomian daerah. Bidang kerja. Pekerjaan yang dilakukan selama PKL di PT Agrojabar yaitu kegiatan budidaya serta pengelolaan panen dan pasca panen pada komoditas tanaman jagung hibrida, jeruk lemon, jahe merah, jambu kristal, serta tanaman hias. Materi atau objek yang dikaji dalam PKL ini adalah tentang pengendalian hama dan penyakit pada jeruk lemon. Jeruk lemon, citrus limun adalah sejenis jeruk yang banyak tumbuh di daerah beriklim tropis dan subtropis, serta tidak tahan akan cuaca dingin. Memiliki pohon berukuran sedang dengan ketinggian mencapai 6 meter. Untuk kingdomnya yaitu Plantae, subkingdomnya Spermatophyta, divisi Magnoliphyta, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, famili Rutaceae, genus Citrus, spesies Citrus limun L.
Data populasi tanaman jeruk lemon PT Agrojabar Wanaraja. Populasi jeruk lemon PT Agrojabar Wanaraja pada blok 1, yaitu luasnya 11.294 meter persegi, tahun tanamnya 2015, populasinya 859 pohon. Sedangkan untuk di blok 2, luasnya 2.911 meter persegi, tahun tanamnya 2015, populasinya 393 pohon. Hama dan penyakit pada jeruk lemon. Tanaman tidak akan selama bertumbuh dengan baik. Terkadang tanaman bertumbuh dengan tidak semestinya. Ada dua faktor yang menyebabkan pertumbuhan tanaman terganggu, yaitu faktor abiotik dan faktor abiotik. Faktor abiotik seperti suhu, cahaya, iklim, garam, air, dan unsur hara. Faktor biotik digolongkan menjadi protozoa, jamur, bakteri, virus, nematode, dan tumbuhan tingkat tinggi parasitik. Hama adalah organisme yang mengganggu proses tumbuh kembang suatu tanaman. Gangguan terhadap tanaman yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur disebut penyakit. Tidak seperti hama, penyakit tidak memakan tumbuhan, tetapi mereka merusak tumbuhan dengan mengganggu proses-proses dalam tubuh tanaman sehingga mematikan tanaman. Hama dan penyakit yang utama pada lemon. Hama yang utama, 1. Ulat peliang daun, Phylloxynithis citrella. Yang kedua, tungau, Tetracidae. Yang ketiga, kutu daun hijau, Myxospeciaceae. Yang keempat, thrip, Citroptis citri. Yang kelima, ulat daun, Papilio-demolion. Sedangkan untuk penyakit yang utama yaitu 1. CVVD, yaitu Citrus Vine Foam Degradation. Yang kedua, CTP, Citrus Tristeza Virus. Yang ketiga, Blendock atau Diplodia, yaitu Botryophylla theobromai. Yang keempat, embun tepung, Oidium tictanium. Yang kelima, busuk pangkal batang, Phytophthora sp. Jadi, dapat saya simpulkan presentasi pemaparan bahwasannya pengendalian hama dan penyakit yang dilakukan di PT Agrojabar Wanaraja yaitu dengan menggunakan pestisida kimia, dikarenakan di lingkungan sekitar PT Agrojabar Wanaraja berdekatan dengan lahan warga yang akan kemungkinan apabila tidak mengimbangi maka hama dan penyakit akan pindah menyerang tanaman di PT Agrojabar Wanaraja. Tetapi dosis pestisidanya dikurangin, tidak seperti petani lainnya. Pengaplikasiannya ini bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan OPT. Pengaplikasiannya dengan cara penyemprotan pestisida pada sasaran tanaman dari bagian bawah daun hingga ke atas tanam. Semoga dengan adanya pemaparan presentasi ini dapat memberikan manfaat. Itulah tadi kesimpulan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.